ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Siti. Oke, Waalaikumsalam siap. warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Bagaimana kabarnya Bu Siti hari ini? Kabarnya bagaimana? Alhamdulillah Bapak sehat. Alhamdulillah. Gimana dengan Bapak hari ini? Alhamdulillah saya juga sehat, Bu. Tetap semangat, artinya kita harus optimis, Bu, untuk lebih baik lagi. Betul. Ya, Iya Bapak. baik. Nampaknya Ibu juga dari raut wajah juga lagi gembira, happy ya. Mungkin ada beberapa hal yang disampaikan nanti dalam proses coaching kita. Begini Bu, apakah ada yang disampaikan Bu terkait permasalahan atau kendala yang Ibu alami untuk coaching kita hari ini? Silakan disampaikan Bu. Iya, sebelumnya terima kasih Bapak, waktunya Bapak menyempatkan waktunya untuk bertemu saya. Ini memang waktu yang saya inginkan, agar mungkin ada permasalahan sedikit ini bisa dengan percakapan dengan Bapak bisa terselesaikan, bisa ada solusinya begitu. Nah, begini Bapak, mungkin saya ada permasalahan dalam keseharian saya. Nah, di sini kan saya ini bekerja ya sebagai guru di suatu yayasan swasta. Kemudian yang kedua, saya sebagai CGP ya, calon guru penggerak angkatan 8 ini. Kemudian di sisi lain, saya itu sebagai ibu rumah tangga ya, seorang istri gitu. Nah, kemudian saya itu mengalami kendala waktu yang mungkin saya kurang begitu bisa untuk memanage waktu, mengatur waktu, sehingga banyak permasalahan yang muncul gitu. Di antaranya terkadang saya itu tugas-tugas CGP itu sering terlambat gitu. Kemudian di sisi lain di sekolahan juga pekerjaan saya itu selain sebagai guru, saya itu diamanai sebagai humas. Kadang ngedit video kegiatan dan sebagainya gitu. Itu memerlukan waktu yang begitu lama, yang begitu menyita waktu saya. Padahal di sisi lain saya harus bisa memenuhi tugas-tugas yaitu sebagai CGP ya. Kemudian juga di rumah sudah kan sampai sore itu kalau pulang ke rumah itu rasanya udah lelah gitu, dan saya harus bisa menjadi ibu rumah tangga, mengurus rumah, mengurus suami, anak begitu. Nah, itu permasalahan saya Bapak. Jadi selama ini itu saya agak kewalahan ya, agak bisa dibilang itu sering terlambat untuk tugas-tugas CGP. Kemudian di sekolah juga insya Allah kalau di sekolah itu kalau mengajar saya bisa, cuman persiapan itu memerlukan waktu yang memang begitu dibilang banyak gitu ya. Jadi ya itu saya permasalahannya tidak bisa memanage waktu itu sehingga keteteran gitu ya. Iya Bapak. Siap Ibu, sangat kompleks sekali Bu ya. Artinya permasalahan Ibu ini memang sudah wajar karena memang kita sebagai seorang guru banyak tugas sekali yang harus kita laksanakan. Oke, baik Bu. Ibu pasti memiliki tujuan nih dari pertemuan ini. Yang Ibu harapkan seperti apa sih tujuannya nanti? Seperti itu Bu, bisa dijelaskan? Iya Bapak. Jadi tujuan saya ini akhirnya nanti permasalahan ini bisa terselesaikan ya, ada solusinya begitu, sehingga saya itu kedepannya merasa saya melakukan sesuatu tuh enak,
tugas-tugas itu berjalan sesuai apa yang, kami inginkan gitu ya, target-target itu terpenuhi begitu. Jadi bisa terselesaikan permasalahan ini, tujuan saya itu, gitu. Siap. Iya. Kemudian selanjutnya Ibu, kan ada tolak ukur keberhasilan Bu ya, yang Ibu harapkan, ukuran keberhasilan dari pertemuan hari ini apa Bu menurut Ibu? Mhm. Saya mengharap, mendapatkan solusi dari permasalahan ini, eee, dan hari ini gitu ya. Jadi solusi itu yang saya harapkan pada malam hari ini, begitu Bapak. Nggih, Siap. keberhasilan itu. Baik, ini Bu ada perumpamaan skala Bu ya, seandainya ada, dari skala 1 sampai 10, di mana sih sekarang posisi Ibu berada? Bisa dijelaskan Ibu? Ya baik Bapak. Kalau melihat skala, saya kemungkinan di skala nomor yang angka yang 7 dan 8 di antara itu ya. Jadi, bisa dibilang ke-7 tapi, ya agak-agak mendekati 8 gitu Bapak kalau dibilang, mungkin dari skala itu, ya seperti itu. Baik, sudah sangat baik Bu ya, artinya di angka 7 dan 8 ini sudah mendekati sempurna. Kemudian Mhm. untuk kekuatan Ibu, optimisme Ibu dalam mencapai sebuah tujuan akhir nanti, itu seperti apa Bu, kekuatannya Bu? Mungkin ini ya Bapak ya, Kak, saya harus lebih, bekerja keras gitu ya Bapak ya. Bekerja keras, tekun gitu, kemudian punya tanggung jawab itu ya. Jadi, supaya permasalahannya itu terselesaikan, manage waktunya itu bisa gitu ya. Jadi saya mungkin harus lebih semangat lagi, harus bekerja keras lagi gitu ya Bapak ya, dan tanggung jawab itu yang pasti gitu Bapak. Iya. Baik, siap. Jadi kekuatan Ibu ini sudah optimis sekali Bu ya, untuk mencapai sebuah tujuan tadi. Kemudian Iya. untuk hambatan nih Bu, hambatan atau gangguan yang Ibu alami dalam meraih tujuan tersebut, bisa diceritakan Bu? Mhm. Hambatan atau gangguan? Eee, hambatannya itu, bisa dibilang apa ya, kalau saya itu lama-lama di depan laptop, itu biasanya ngantuk gitu ya, kadang itu gangguan itu. Jadi kalau mengajar sama anak-anak gitu kan enjoy, nggak ada rasa ngantuk, senang gitu ya. Tapi kalau sudah sekali kita pegang laptop, apalagi, konsentrasi betul gitu ya, itu lama-lama itu tidak terasa tuh ngantuk. Kalau sudah ngantuk, saya itu nggak bisa sama sekali untuk mengerjakan, kayaknya blank gitu ya. Karena saya juga dari sisi kesehatan, saya itu juga punya, riwayat tensi gitu. Jadi di situ saya kan memang sudah mulai ngonsumsi obat di situ. Jadi kalau udah ngantuk itu nggak bisa ditahan. Padahal kalau dulu saya itu sering sering mengedit video itu sampai tengah malam itu enjoy aja gitu. Mungkin dampaknya dari situ kali ya. Sekarang itu nggak bisa saya paksakan untuk lama-lama di depan laptop itu, Bapak. Iya, Baik, sangat untuk kompleks sekali Bu ya hambatannya Bu ya. Kemudian, menurut Ibu, solusi dari hambatan tadi seperti apa Bu ya, supaya memperlancar proses Ibu dalam mencapai sebuah tujuan yang keberhasilan tadi? Solusinya Bu, bagaimana Bu? iya iya. Itu kan, ngantuk tadi ya. Jadi saya mungkin harus bisa mengatur pola tidur saya yang pertama ya. Nah, pola tidur saya. Jadi kalau mungkin kalau seusia saya ini kan udah ya lumayan tua, saya hampir 50 tahun. Kalau Bapak masih muda ya. Ya, Heeh, saya tuh sudah 48. Jadi mungkin di usia saya itu mungkin, terlalu lelah gitu, sedikit itu udah lelah banget gitu. Jadi mungkin pola pola tidur saya, mungkin makan juga pola makan saya, gitu ya. Kadang kalau siang itu malah nggak sempet makan, justru
kalau sudah malam itu terasa lapar, nah itu pola-pola yang salah ya. Saya makan malah di malam hari gitu ya. Itu mungkin ya, harus bisa mengatur pola tidur, pola makan, di antaranya itu ya. Iya, Bapak. Siap, baik. Jadi Ibu sudah mendapatkan solusi bahwasanya pola makan, pola tidur dan sebagainya termasuk bagian dari solusi hambatan tadi, Bu, ya. Oke, Iya. selanjutnya, Bu, untuk prioritas sendiri, Bu, prioritas rencana Ibu untuk mencapai tujuan keberhasilan tadi, adakah, Bu, prioritas-prioritas tertentu, Bu, yang Ibu lakukan? Iya, baik Bapak. Prioritas saya itu, di antaranya berarti harus bisa membangun disiplin ya, disiplin. Dari disiplin waktu, disiplin tadi pola tidur, pola makan gitu ya, dan sebagainya. Kemudian, apalagi ya, membangun atau komitmen, ya menguatkan komitmen itu, membangun komitmen diri untuk menuju kedisiplinan tadi. Ya, mungkin segera menyelesaikan tugas-tugas gitu kan. Jadi disiplin itu kemungkinan ya, harus saya bangun itu disiplin itu, Bapak. Iya. Siap, strategi yang sangat bagus sekali, Bu, ya. Otomatis nanti bila dilakukan pasti akan membuahkan hasil yang baik. Kemudian untuk jangka waktunya sendiri, Bu, Ibu sekarang berada dalam proses pendidikan. Untuk jangka waktunya bagaimana? Apakah termasuk sangat singkat, sedang, atau kurang lama, Bu, jangka waktunya sendiri? Kalau jangka waktu ya untuk proses, agar bisa ini, mengkondisikan saya itu bisa komitmen tadi, bisa disiplin tadi, bisa menyelesaikan tugas-tugas tepat waktu tadi, mungkin jangka waktu, ini saya akan mencoba untuk 1 minggu ini, itu, rencana-rencana saya tadi, selain, yang Bapak sampaikan tadi dengan, arahan atau saya bangun tadi, ya, disiplin, komitmen, kemudian mengatur, menyusun program-program ya, jadwal gitu ya, itu kami akan mencoba 1 minggu ke depan ini. Semoga, itu bisa sukses atau bisa berhasil ya dengan rencana-rencana saya tadi gitu, Bapak ya. Jadi 1 minggu ke depan ini gitu. Baik, dalam mencapai keberhasilan tadi, Bu, ada ukuran keberhasilan tidak, Bu, tersendiri untuk misalkan, oh berarti dalam waktu jangka sekian, ini loh yang sudah bisa saya anggap suatu keberhasilan. Ada tidak, Bu, ukuran keberhasilannya? Kan tadi sudah Ibu terapkan dalam 1 minggu nih. Ukuran capaian keberhasilan seperti apa sih, Bu? Ukuran keberhasilannya ya, saya sudah tidak terlambat lagi dalam, menyelesaikan tugas tadi, kemudian, tepat waktu gitu ya, Bapak ya, tidak terlambat gitu ya. Kemudian, itu tolak ukur saya. Jadi, bisa dikatakan berhasil itu berarti saya sudah ndak ada kendala lagi gitu ya. Saya bisa, menyelesaikan tugas-tugas dari CGP dan menyelesaikan tugas dari sekolahan gitu ya. Ndak ada yang dikorbankan gitu ya. Di rumah juga begitu, saya bisa melayani, suami, saya bisa, anak-anak juga saya sudah bisa tercapai semuanya. Nah itu, kalau sudah bisa seperti itu bisa dilihat itu keberhasilan gitu. Baik, sangat baik sekali, Bu, ya. Kemudian komitmen Ibu untuk rencana aksi ke depan, Bu. Biasanya kita mempunyai komitmen untuk sebuah keberhasilan. Bisa dijelaskan, Bu, komitmennya, Bu? Kalau komitmen saya itu di antaranya akan menyelesaikan tugas lebih awal, gitu ya, sehingga tidak terlambat. Kemudian, tidak menunda-nunda pekerjaan, gitu. Nah, itu komitmen saya. Jadi kalau, ini
ada tugas begini langsung saya kerjakan. Itu komitmen saya. Mungkin itu Bapak. Siap. Kemudian adakah sosok spesial Bu, siapa yang akan membantu untuk menjaga komitmen tersebut? Sosok spesial yang Iya. ada di lingkungan Ibu? Kalau di sekolahan, ya tentunya kepala sekolah, kemudian kalau di CGP itu setiap, yang mengingatkan itu kan fasil ya, fasilitator itu setiap mengingatkan di WA gitu ya, tugas-tugas ini. Nah itu kalau sudah gitu tuh langsung saya lihat semuanya, oh ini yang belum, saya kerjakan gitu ya. Itu kalau di rumah yang pastinya suami. Baik, sangat ini Bu ya, membutuhkan kolaborasi yang banyak Bu ya, supaya untuk mencapai keberhasilan tadi. Kemudian terakhir Bu, untuk tindak lanjut sendiri dari sesi coaching ini, yang Ibu akan lakukan seperti apa Bu, tindak lanjutnya Bu, dari sesi coaching ini? Tindak lanjutnya, saya bisa apa ya, ini kan suatu, solusi yang luar biasa gitu ya, sehingga, permasalahan saya itu terselesaikan gitu ya. Tindak lanjutnya, ya mungkin karena saya sudah merasa keberhasilan ini muncul, nanti akan saya terapkan di lingkungan saya, di sekolah saya gitu ya Bapak ya. Nah itu tindak lanjutnya saya. Jadi sehingga, coaching ini memang sangat diperlukan, dari guru atau teman sejawat pun ya pasti akan, membutuhkan itu gitu Bapak, itu tindak lanjut saya. Iya. Baik, terima kasih Bu, untuk sesi coaching kita hari ini, sangat luar biasa. Semoga apa yang Ibu jelaskan tadi, kemudian solusi, kemudian ukuran keberhasilan, semoga akan tercapai dengan baik. Oke, baik Bu. Amin. Iya, saya mengucapkan banyak terima kasih Bapak sudah menyempatkan waktu untuk mungkin bercakap-cakap dengan saya, sehingga saya sekarang, bisa lebih fresh, lebih bisa memikirkan ke depannya itu, dan saya tidak merasa terbeban gitu. Beban saya sudah mungkin udah keluar gitu ya. Waktu mungkin Bapak apa masih atau sudah Sudah 15 lebih? 17 menit Bu, 17 menit ini. Alhamdulillah, Baik, iya. baik saya akhiri Bu ya. Wassalamualaikum Nggih. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat Baik Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, bagaimana kabarnya Bapak malam ini? Alhamdulillah baik Bu, cukup semangat dan optimis selalu. Amin, alhamdulillah itu yang kita harapkan ya Bapak ya. Baiklah Bapak, mungkin di pertemuan saya ini dengan Bapak, mungkin ada hal yang mau disampaikan terkait dengan mungkin ada permasalahan atau bagaimana, silahkan Bapak. Baik Bu, ini memang sesi coaching yang saya tunggu-tunggu Bu, karena ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan terkait permasalahan saya sendiri, tetapi tetap dalam ruang lingkup pendidikan. Jadi begini Bu, saya memiliki komunitas kerja kelompok guru PJOK yang dinaungi di Kecamatan Lojanan Ilir. Jadi posisi saya adalah sebagai sekretaris di dalam kelompok kerja guru tersebut. Di bulan ini kami memiliki event agenda acara sangat luar biasa, yaitu ingin mengadakan sebuah perlombaan gerak jalan guru-guru. Namun kemarin pada saat sesi diskusi, kemudian percakapan secara kelompok kerja guru olahraga, ternyata kami mendapatkan beberapa permasalahan. Yang sangat menjadikan perhatian buat saya adalah permasalahan adanya beberapa guru yang tidak sepemahaman dan tidak setuju terkait dengan biaya pendaftaran yang akan dicanangkan dalam perlombaan ini tadi.
Jadi ada beberapa guru dari 10 sekolahan, ada 2 guru yang tidak setuju karena dianggap uang pendaftaran yang telah ditentukan tadi terlalu besar, kemudian membebani Mmm. sekolah. Pada dasarnya kegiatan ini memang sudah berjalan dari tahun ke tahun, Ibu. Kemudian Mhm. memang kegiatan ini menjadi event satu-satunya yang ditunggu-tunggu oleh seluruh guru-guru yang berada di Kecamatan Lonjaran Ilir. Jadi kemarin ada beberapa masalah. Yang pertama adalah terkait itu tadi tidak sepemahaman terkait biaya pendaftaran terlalu mahal, dan ada beberapa hal juga yang menjadikan suasana semakin keruh, yaitu adanya beberapa kepala sekolah yang tidak setuju juga terkait pendaftaran tersebut. Jadi Mmm. permasalahan ini saya anggap ini sangat luar biasa dan harus saya cari solusinya dari kegiatan coaching ini, seperti itu, Bu. Ya baik Bapak, heeh, jadi memang, luar biasa ya Bapak ini, selain jadi guru juga, di event-event yang tertentu sebagai apalagi di sini tadi sebagai sekretaris ya Bapak ya. Memang, PJOK itu memang, ini guru Bapak PJOK ya, jadi, memang ada event-event yang terkait itu. Nah, kemudian Bapak, apa mungkin kalau bisa saya tanyakan, apa definisi tujuan akhir, yang Bapak ketahui gitu ya, tujuannya? Ye. Baik, jadi tujuan saya, Bu, adanya event ini nanti akan memberikan dampak. Yang pertama adalah mengeratkan tali silaturahmi antar guru yang berada di lingkungan Kecamatan Lonjaran Ilir. Kemudian yang kedua adalah menjalin kerjasama kolaborasi dengan baik sesama guru PJOK, kemudian antar kepala sekolah, kemudian sesama guru-guru yang berada di luar lingkup kecamatan ini. Kemudian yang pertama adalah menjaga sportivitas dalam sebuah pertandingan. Artinya yang saya harapkan nanti tujuan dari coaching ini saya menemukan solusi bagaimana caranya untuk menjalin kerjasama silaturahmi yang erat antar sesama guru. Seperti itu, Bu. Iya Pak, bagus Pak. Nggih, heeh. Jadi, di sini juga, saya juga pengen mengetahui tentang, apakah, apa ya, ukuran keberhasilan, mungkin dibilang keberhasilan itu Bapak, itu sendiri? Baik, Iya. ukuran keberhasilan yang saya harapkan, Ibu, dengan adanya kegiatan event ini akan mencetak guru-guru yang disiplin. Disiplin dalam menentukan, artinya lomba gerak jalan ini adalah PBB, Bu, ya. Artinya di sini ada disiplin waktu, kemudian disiplin gerakan, kemudian penampilan yang ibaratnya, oh ini loh guru-guru yang memiliki potensi besar. Artinya bisa ditampilkan bukan hanya di dalam ruang lingkup kecamatan saja, tetapi kita juga mampu untuk berkancah di kota, bahkan ke provinsi, bahkan sampai ini internasional, bahkan seperti itu. Harapan saya dari kegiatan ini kami bisa mencetak generasi-generasi guru yang terbaik, kemudian bisa menampilkan kemampuannya dari segi kedisiplinan tadi, kemudian dari segi potensi PBB yang baik, cara berbaris yang baik, kemudian cara menampilkan gerakan-gerakan yang sangat grek kalau dalam bahasa kami. Artinya gerakan ini bila dilakukan secara bersama maka akan mewujudkan atau tertampilkan gerakan-gerakan yang indah untuk dilihat. Jadi seperti itu, Bu. Luar biasa Bapak ya, heeh. Nah, berkaitan dengan itu, mungkin, kalau bisa Bapak ukur dari skala ya, 1 sampai 10 itu, kira-kira, di posisi mana ya Bapak ya, sekarang ini dalam pencapaian tujuan itu Bapak? Baik, karena event ini sudah berlangsung dari tahun ke tahun, Ibu, artinya dari tahun sebelumnya kami juga sudah memiliki pengalaman-pengalaman, kemudian sudah menghadapi sebuah permasalahan-permasalahan yang sangat banyak sekali. Kemudian di tahun ini skala yang menurut saya sudah cocok sekali sesuai dengan posisi kami di sini adalah di skala 8, Ibu. Bisa dikatakan 8 menuju ke skala 9.
Karena memang event ini sudah dijalankan setiap tahun ke tahun. Artinya untuk ukuran keberhasilannya pun memang sudah banyak sekali kita laksanakan, kita nikmati dampak dari gerakan ini, kemudian dampak dari kegiatan ini sangat banyak sekali manfaatnya. Seperti itu, Ibu. Oh iya, luar biasa kalau skala 8 itu memang, udah lumayan bagus ya, Bapak, ya. Heeh. Kemudian, kekuatan Bapak dalam mencapai tujuan tersebut, apa kekuatan Bapak? Baik, Iya. kekuatan saya, Bu, karena saya juga di sini sebagai sekretaris di dalam komunitas guru PJOK ini, saya memiliki semangat yang tinggi dan ini saya motivasikan kepada teman-teman saya, kepada rekan-rekan saya. Artinya setiap ada event kegiatan, utamakan semangat, sportivitas, optimis, kemudian saling kerjasama. Dan ini yang saya terapkan kepada teman-teman saya untuk menghindari perselisihan paham, kemudian miskomunikasi. Maka dari itu tali silaturahmi, komunikasi yang baik, kemudian kolaborasi harus kita terapkan dalam kegiatan ini. Seperti itu, Bu, kekuatannya, Bu. Masya Allah. Jadi, anu ya Bapak udah sedikit menemukan titik terang ya, komunikasi, komitmen tadi itu ya Bapak ya. Nah, kemudian, apa ya peluang apa yang bisa Bapak ambil dari itu Bapak? Iya. Baik, dari kegiatan ini, Bu, peluangnya sangat banyak sekali. Selain memotivasi guru-guru lain di luar ruang lingkup guru PJOK, kan di SD ini ada guru kelas SD, kemudian guru mapel bahasa Inggris, kemudian guru mapel agama. Ini menjadi titik peluang untuk memotivasi teman-teman bahwasanya dari momen event gerak jalan ini tidak hanya guru olahraga yang bisa melaksanakan tersebut, tetapi juga teman-teman lain memiliki kompetensinya juga untuk bisa berkancah ini Bu ya, menampilkan sebuah kompetensi dirinya bahwasanya tidak hanya guru PJOK yang bisa menampilkan gerakan tersebut. Kemudian di ruang lingkup sesama guru PJOK, kemudian kepala sekolah dan stakeholder lainnya, di sini juga menampilkan Ibu bahwasanya guru-guru ini selain memiliki kreativitas tinggi, juga bisa memberikan sebuah tampilan yang memukau dari gerakan-gerakan misalkan PBB yang baik, cara berbaris yang baik, kemudian cara melakukan gerakan gerak jalan yang baik. Nah, di sini menjadi ikon yang akan meningkatkan kompetensi guru tersebut. Baik Bapak. Nah, kemudian Bapak, sebenarnya hambatan apa sih, gangguan apa sih yang membuat tadi tuh membuat menghalangi Bapak untuk dalam meraih tujuan tadi tuh? Iya. Mungkin bisa dijelaskan hambatan atau gangguannya. Okay. Baik Bu, untuk hambatan sendiri Bu, memang bisa saya katakan sangat simpel, tetapi bila kita sikapi dengan tidak dewasa, maka hal yang simpel itu tadi bisa menjadi besar. Contoh saja adalah perselisihan Bu, perselisihan pemahaman. Artinya adanya ketidaksepemahaman antara guru A, guru B, kemudian terhadap forum. Nah, di sini bisa menyebabkan permasalahan yang sangat besar. Artinya di sini membutuhkan sebuah kedewasaan dari masing-masing individu. Bila mana kita hadapi dengan kedewasaan, bila mana kita hadapi dengan kesabaran, kemudian tanggung jawab serta kerjasama yang baik, maka perselisihan tadi bisa kita lewati dengan mudah. Nah, maka dari itu menyatukan satu pemikiran antar guru satu dengan guru yang lain ini sangat penting sekali. Dari mana tadi? Dengan cara ayolah kita tunjukkan kedewasaan kita, bahwasanya kita seorang guru, bukan sebagai murid. Artinya di sini ada ego yang harus kita redam terlebih dahulu. Jadi seperti itu Ibu. Bapak tadi udah sekaligus mengutarakan hambatan sekaligus itu solusinya Bapak. Ya, jadi sudah ketemu solusinya itu. Jadi nggak perlu diungkapkan lagi, sudah solusinya sudah ada ya. Nah, kemudian apa rencana Bapak ya dalam mencapai tujuan tersebut gitu ya. Mungkin di antara tadi sudah ada, cuman mungkin lebih detailnya apa sih rencananya gitu. Yeah. Baik, rencana saya ke depan Bu, karena saya sebagai sekretaris di sini posisinya, saya akan merangkul semua teman-teman dari kalangan guru PJOK, kemudian kepala sekolah, kemudian guru-guru umum yang ada di ruang lingkup kecamatan saya
saya akan pertemukan dalam sebuah rapat besar. Artinya kegiatan ini bukan hanya diketahui oleh guru-guru PJOK saja, tetapi kepala sekolah harus mengetahui, kemudian guru-guru yang berada di ruang lingkup kecamatan saya harus juga mengetahui. Bahkan di sekolah saya pun, Bu, dari tingkat satpam, cleaning service, kemudian tata usaha, semua akan mengetahui bahwasanya event ini memang akan diselenggarakan secara meriah dengan cara mereka melihat dari mungkin ada juknisnya nanti akan saya buatkan, kemudian ada ini ya selembaran-selembaran pengumuman bahwasanya kegiatan ini memang akan dilaksanakan untuk memperingati hari ulang tahun kemerdekaan kita ini. Kemudian setelah itu, setelah semua mengetahui, kita akan rapatkan secara bersama. Artinya mulai dari bagaimana perencanaan dana, kemudian bagaimana nanti teknis di lapangan dalam kegiatannya akan kita bahas bersama-sama. Kemudian untuk menghalangi hambatan-hambatan yang ada seperti tadi kesalahpahaman terkait uang pendaftaran akan kita jelaskan secara gamblang di sana nanti. Artinya di sini membutuhkan sebuah kerjasama, kemudian komitmen bersama untuk mencapai suksesnya event tersebut. Begitu, Ibu. Bagus sekali, Bapak. Nah, dari sekian banyaknya itu, adakah prioritasnya, Bapak? Nah, apa yang prioritas yang Bapak akan lakukan gitu, Bapak? Mungkin Baik. ada. Siap. Prioritas untuk mencapai keberhasilan tadi, Bu, banyak sekali. Namun ada beberapa yang harus saya menjadi garis bawahi di sini. Artinya ukuran keberhasilan yang akan saya temukan nanti, saya akan melihat guru-guru di Kecamatan Lojanan Ilir ini akan eksistensinya akan dikenal, Bu. Bukan hanya di kecamatan saja, tetapi di tingkat kota, bahkan provinsi, bahkan kalau bisa di nasional. Artinya ini loh performa guru-guru yang ada di Kecamatan Lojanan Ilir. Tidak hanya mengajar saja, tetapi bisa juga berkancah dan mengikuti event-event seperti lomba gerak jalan. Selama ini kan yang kita ketahui, apabila ada kegiatan event gerak jalan, hanya muridnya saja. Nah, tetapi guru-gurunya tidak pernah tampil. Nah, maka dari itu, dari kegiatan ini, eksistensi kita harus kita tampilkan untuk dikenal di kalangan, misalkan di tingkat kota, provinsi, dan nasional. Seperti itu harapannya, Bu. Baik, Bapak. Tadi sudah masuk dalam strategi juga tadi yang Bapak sebelumnya diungkapkan tadi sudah masuk. Kemudian mungkin saya ingin ini, apa ya, ukuran keberhasilan ya, keberhasilan rencana aksi Bapak ke depannya. Baik, ukuran keberhasilan nanti kita semua memiliki kesepamahaman yang sama, Ibu. Artinya tidak ada lagi perselisihan. Contoh tadi kan untuk biaya pendaftaran ada yang tidak setuju. Maka nanti ke depannya ukuran keberhasilan adalah semua akan memiliki kesepamahaman yang sama. Artinya kita satu pemikiran, satu tujuan, kemudian di ending nanti guru-guru yang mendapatkan sebuah trofi penghargaan di sana tidak stuck di jalan saja, akan diamalkan untuk anak didiknya di sekolah masing-masing. Kemudian mereka juga menjadi ikon, artinya di setiap tahun, di tahun berikutnya, kemudian di tahun-tahun yang akan mendatang, mereka bisa tampil kembali dengan sangat baik dan prima, seperti itu, Ibu. Luar biasa, Bapak ya. Kemudian gini, Bapak, bagaimana ya cara Bapak untuk mengantisipasi gangguan? Pasti gangguan itu ada gitu ya, Bapak. Nah, itu bagaimana Bapak caranya? Baik, saya, Bu, sebagai sekretaris akan menghimbau kepada rekan-rekan saya, kita akan bentuk tim-tim khusus, Bu. Tim-tim khusus yang akan menangani beberapa pos-posnya masing-masing, artinya semua akan terlaksanakan atas dasar kerjasama. Nah, akan saya bentuk tim khusus, contoh, untuk tim misalkan ini, untuk tim yang akan mendokumentasikan kegiatan nanti akan saya tetapkan, kemudian kita rapatkan bersama, kita tunjuk beberapa orang. Kemudian untuk tim aksi pada saat event tersebut berjalan, nanti ada tim sendiri. Kemudian ada juga kita melaksanakan kegiatan ini atas dasar kolaborasi dengan kepala sekolah. Kemudian kita libatkan juga wali murid sebagai penyemangat kami, artinya kegiatan ini apabila bisa disaksikan oleh wali murid, kemudian dengan membawa putra-putri mereka,
akan menjadi kebanggaan sendiri bagi kami, bahwasanya anak didik kita bisa melihat, oh ini loh bapak ibu guru kita menjadi sebuah ikon ini dalam event lomba gerak jalan ini. Jadi seperti itu Ibu. Mungkin ini kita sudah mau berakhir ya Bapak ya, solusi-solusi sudah tampak ini Bapak ya. Nah, mungkin lagi apa sih komitmen Bapak terhadap rencana itu? Gitu, komitmen nggih. Baik, komitmen saya Bu, saya akan tetap disiplin. Artinya disiplin di sini bukan hanya disiplin waktu, artinya disiplin dalam menuntaskan tugas-tugas saya sebagai sekretaris. Kemudian komitmen saya ke depan adalah akan memotivasi teman-teman, memberikan semangat. Artinya dari kegiatan coaching ini akan saya berikan hasil yang terbaik, bahwasanya untuk mencapai tujuan keberhasilan dalam event ini, kita seperti ini loh, kita harus solid, kita harus kuatkan dulu dari diri masing-masing untuk menjaga tali silaturahmi. Artinya untuk menghindari sebuah perselisihan yang ada. Jadi kita mulai dari diri sendiri masing-masing terlebih dahulu Ibu. Seperti itu Bu. Baik. Nah, kira-kira Bapak ya dari komitmen itu, siapa sih Bapak yang dapat membantu Bapak ya dalam menjaga komitmen tersebut? Gitu Bapak. Baik. Di sini saya pilih semua orang Bu, semua warga. Artinya ada dari tim guru PJOK, kita saling berkolaborasi, kita saling bekerja sama. Di sana ada ketua, kemudian wakil ketua. Di sana akan saya libatkan semua untuk menjaga komitmen ini. Kemudian yang kedua adalah dari tim K3S, kelompok kepala sekolah sekecamatan Lojang Ilir. Akan saya libatkan juga Bu, untuk sama-sama menjaga komitmen ini. Kemudian terakhir adalah seluruh warga. Artinya ada bapak ibu guru yang berada di sekolah masing-masing yang akan saya libatkan demi tercapainya sebuah tujuan bersama, yaitu sukses dalam menggapai event ini Bu. Seperti itu Bu. Masya Allah ya Bapak. Nah terakhir ya Bapak ya, rupanya udah Bapak ya, 19 menit ya. Terakhir, bagaimana dengan tindak lanjut dari sesi coaching ini Bapak? Kalau menurut Bapak. Ini saya sudah secara tidak langsung mendapatkan solusi yang sangat luar biasa dari kegiatan ini. Maka dari itu akan saya terapkan di dalam komunitas saya Bu, terutama di dalam komunitas PJOK. Akan saya terapkan seperti menjalin kerjasama, kemudian menjaga komitmen, menentukan komitmen bersama, kemudian merancang sebuah strategi yang akan mencapai dalam puncak keberhasilan nanti. Akan saya terapkan, oh ini loh rancangannya untuk supaya berhasil, bahwasanya kita sebagai guru, oke, kita terapkan strategi-strategi yang jitu. Artinya kegiatan ini harus sukses seperti itu Bu. Artinya nanti endingnya adalah dalam kegiatan ini akan mencetak bapak ibu guru yang memiliki potensi dan kompetensi yang lebih, bukan hanya sekedar mengajar, tetapi menjadi ikon contoh, yaitu dalam profesi atau dalam sebuah tindakan gerak jalan tersebut Bu. Masya Allah, luar biasa. Ya Bapak, mungkin percakapan hari ini cukup ya Bapak ya. Alhamdulillah kelihatan udah ini ada solusi yang nampak gitu ya. Semoga kedepannya rencana-rencana tersebut berjalan dengan lancar. Mohon maaf dalam pertemuan kali ini jika saya mungkin ada kata-kata yang tidak enak didengar, mohon dimaafkan Bapak. Nggih. Terima kasih pertemuan hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.